Oh. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara sambutan. Yang pertama, kepada Bapak Julius Jatmiko selaku Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Para peserta, selamat mengikuti pelatihan tentang desain untuk para mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Tentunya sangat bermanfaat. Desain itu pasti terkait dengan digital marketing, dan sekali lagi mohon maaf ada kesalahan teknis yang tidak bisa membuat saya masuk ke Zoom. Sekali lagi sukses untuk panitia, lancar acaranya, sukses untuk para peserta, dan untuk narasumber saya sampaikan salam kenal dari saya Kaprodi Administrasi Bisnis Otomotif. Terima kasih. Baik, mohon maaf pada teman-teman semua karena tadi ada kendala teknis dari Pak Julius yang membuat tidak bisa untuk masuk ke Zoom. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Otomotif kepada Saudara Dimas Oka Jinarta. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Ya, pada pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan desain ini tanpa halangan suatu apapun. Untuk kakak-kakak, rekan-rekan semua, dan kala ini selaku narasumber, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan desain ini yang telah disiapkan juga oleh teman-teman panitia. Yang saya harapkan semoga dari pelatihan desain ini, dari semua peserta dapat mempunyai output yang baik untuk ke depan nanti, terutama dalam hal bidang desain atau digital. Mungkin untuk sambutan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan kegiatan ini dan semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Oka Jinarta atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya, ada sambutan dari Ketua Pelaksana Pelatihan Desain Himabo 2022 kepada Saudara Febrianti Zahra. Saya persilakan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Prodi Abu Bapak Julius Jatmiko, Ketua Himpunan Mahasiswa Abu Kak Dimas Oka, dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Abu Patricia Angelin, dan teman-teman panitia serta peserta semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat panitia yang sudah menyelesaikan acara ini dari awal sampai akhir, dan saya juga ingin berterima kasih walaupun Pak Julius tidak bisa masuk ke Zoom, tapi menyempatkan hadir untuk membuat video sambutan. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada para peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir di pelatihan desain ini yang bertemakan Bring
your creativity to get a profit. Diharapkan pelatihan desain kali ini dapat melatih kreativitas kita dalam membuat media promosi untuk menunjang kegiatan bisnis. Para peserta sekalian, marilah kita ikuti rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari kegiatannya. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Riri atas sambutannya. Baik, berikutnya acara akan dilanjutkan dengan pemberian materi langsung oleh Kak Laili Nurfai Kosohimahi. Untuk teman-teman, saya ingatkan agar mempersiapkan aplikasi Canva dan juga notes untuk mencatat materi yang diberikan. Kepada Kak Laili Nurfai Kosohimahi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam. Karena ini laptop yang saya gunakan itu sedang rusak. Jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa on cam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Himabo STMI Jakarta yang sudah melaksanakan pelatihan desain aplikasi Canva, Bring Your Design Creativity to Get a Profit. Ya. Waktu pemaparan 60 menit. Oke, siap. Mungkin dari panitia bisa mempersiapkan share screen materi yang sudah saya kirim kemarin. Oke, terima kasih. Baik, akan saya mulai materi sekarang tentang desain mudah di Canva. Ya, jadi kenapa Canva itu saya katakan mudah karena dia bisa diakses semua orang, baik melalui internet, meskipun melalui offline juga bisa, tapi harus memerlukan syarat-syarat yang banyak sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh pamflet, brosur, ilustrasi, dan juga sertifikat, juga ucapan kelulusan hasil dari karya saya. Nah, Canva itu memudahkan pengguna newbie user dalam hal desain. Contoh ketika kita ingin menggunakan elemen-elemen yang sepertinya itu kalau di Corel harus menggambar terlebih dahulu, harus membuat terlebih dahulu, tetapi ketika di Canva hanya dengan mengeklik atau mencari keyword atau kata kunci di Canva, di elemen kita langsung bisa menemukan apa saja yang kita butuhkan. Seperti itu. Lanjut. Oke, panitia bisa lanjut. Ya. Apa sih Canva itu? Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, Canva ini sekali lagi yang sudah saya katakan dari awal, memudahkan untuk para user newbie, desainer grafis, untuk memudahkan kita membuat tugas-tugas atau desain-desain yang memang terbilang sangat mudah sekali tingkatannya. Lanjut. Ya, ini Canva diciptakan oleh Melanie Perkins pada tahun 2013. Ketika Melanie Perkins berusia 19 tahun, dia mengajar desain komputer dan dia mengalami kesulitan untuk mendesain di Corel dan Photoshop. Dia tuh mencari cara gimana sih caranya agar orang yang nggak bisa desain tapi dia bisa menggunakan bisa mendesain maksud saya dengan mudah. Maka itu dia menciptakan platform Canva untuk pengguna-pengguna baru. Nah, karena
sehingga Canva bisa mencapai kekayaan senilai 92 triliun di tahun 2020. Oke, panitia bisa lanjut. Nah, ini Canva memiliki kekayaan sampai 92 triliun rupiah dari semua pengguna di seluruh dunia. Oke, kita sekarang masuk di pengenalan Canva. Nah, cara akses Canva, kita bisa melalui website dan bisa melalui aplikasi. Di website, kita bisa mengaksesnya melalui PC atau portable komputer dan bisa melalui HP. Kalau melalui PC, kita bisa melalui browser atau maksud saya Microsoft Edge ya biasanya, kalau nggak Google Chrome. Kalau di HP biasanya melalui Google Chrome atau kalau gitu UC browser, itu kita bisa mengakses Canva. Tinggal ketik canva.com gitu aja. Lanjut. Dan ini melalui aplikasi kita bisa mengakses baik melalui PC ataupun HP. Jika di PC kita bisa mendownload aplikasi Canva melalui Windows dan ketika di HP kita bisa mengunduhnya melalui App Store atau Play Store. Lanjut. Ini ada layanan Canva. Layanan Canva ada dua, yaitu Canva Free dan Canva Pro. Perbedaan antara Canva Free dan Canva Pro itu sangat banyak sekali, terutama pada fasilitasnya. Kalau di Canva Pro memiliki akses template, font, elemen Pro, mengakses Brand Kit Manager. Brand Kit Manager itu seperti apa ya? Seperti kalau kita ingin mengunggah font, ingin mengunggah palet warna sesuai keinginan kita, itu bisa difasilitasi oleh Canva ketika kita menggunakan fasilitas Pro seperti itu. Dan ketika di Canva Free kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, stop Canva ilegal. Ini perlu saya tekankan bahwa Canva ilegal seperti yang dijual di pasaran, seperti di Shopee, di Tokopedia, ataupun di penjual-penjual aplikasi premium pada umumnya, itu tidak dibenarkan. Karena harga Canva resmi yang sesuai melalui Canva yang resmi yang legal, itu hanya melalui di webnya saja. Jadi kalau ada orang yang jualan di bawahnya harga itu tidak dibenarkan sama sekali dan kemungkinan ke depannya nanti Canva akan menindak si penjual tersebut beserta akun-akun yang telah diakses sebagai pembeli dari penjual tersebut. Nanti akunnya bisa hilang, desainnya bisa hilang gitu. Resikonya banyak banget. Lanjut. Nah, ini kerugiannya yaitu akun Canva bisa hilang, akunnya bisa hilang, datanya tercuri, rawan diretas, merugikan kreator dan kontributor Canva. Kenapa di sini saya tekankan merugikan kreator Canva? Karena kreator dan kontributor Canva itu mengunggah karyanya di Canva untuk mengharapkan imbalan seperti uang. Nah, ketika ada user yang menggunakan, pasti uang tersebut akan masuk ke si kreator atau kontributor tersebut. Nah, ketika kita menggunakan Canva yang ilegal, itu akan merugikan pihak kreator dan kontributor karena uang sama sekali tidak masuk ke si kreator dan kontributor tersebut. Lanjut. Nah, cara mendapatkan Canva Pro ada dua, yakni daftar Canva for Non-Profit Organization sama daftar Canva for Education. Ini saya sudah pernah mendaftar keduanya, baik secara non-profit organization juga secara Canva for Education. Untuk yang Canva for Non-Profit Organization itu kita hanya membutuhkan SK atau surat keputusan yang dimana menuliskan bahwa kita aktif di organisasi tersebut gitu. Jadi berkop resmi dan kemudian menunjukkan nama kita bahwa kita sedang aktif di organisasi tersebut. Sama juga dengan Canva for Education, ini bisa untuk guru dan siswa. Tapi jika untuk guru kita bisa mengaksesnya dengan mengunggah SK yang bertuliskan nama kita sedang aktif menjadi seorang guru di sekolah tersebut
Nanti sama Canva itu ditinjau, oh jadi ini ada orang yang daftar, kemudian melalui wawancara, terus terlebih dahulu wawancaranya online, meskipun melalui menjawab pertanyaan seperti biasa, kemudian kita join grup Facebook, dan kemudian kita bisa mengakses Canva Pro dengan gratis. Dan memang layanan Canva Pro ini diperuntukkan untuk mendukung organisasi non-profit dan juga untuk mendukung pendidikan, seperti itu. Lanjut. Dasar-dasar Canva. Oke, kita mulai masuk di materi intinya ya. Sebelum kita praktek mendesain, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa sih dasar-dasarnya Canva, tools-nya seperti apa. Mungkin dari teman-teman Himabel di sini sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang menggunakan Canva, tapi alangkah baiknya kalau kita ulas bersama-sama di sini. Lanjut. Oke, fitur-fitur Canva. Di sini tombol buat desain itu pada tampilan PC, sementara yang plus ini pada tampilan HP. Jadi berbeda ya antara PC sama HP, jangan bingung. Kalau kalian menggunakan di HP, tampilan awalnya untuk membuat desain akan terlihat plus seperti ini, sementara untuk tampilan di PC akan terlihat tulisan buat desain seperti itu. Nanti setelah kita mengeklik itu akan beralih ke lembaran kosong berwarna putih. Lanjut. Nah, lembaran kosong berwarna putih bisa dilihat di sini. Ini ada, sebelum kita menuju ke situ, ada beberapa opsi untuk yang ingin dipilih ya. Misalkan kayak kalau kita, oh saya ingin bikin ukuran konten Instagram, oh saya ingin bikin ukuran sampul Facebook, saya ingin bikin ukuran header Twitter, itu bisa dipilih di sini. Pilih ukuran lembaran kosong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan di sini ada catatan, usahakan dalam desain di Canva tidak menggunakan template. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan template, desain kita, mohon maaf, terkesan pasaran seperti itu. Jadi, usahakan di Canva kalian mengolah kreativitas kalian sendiri seperti itu. Jadi, boleh menggunakan template asalkan kita ada beberapa lah ya yang diubah. Jadi, nggak ngeplek banget tiru di template-nya seperti itu. Lanjut. Nah, oke. Di sini ada menu bar, yaitu ada template, elemen unggahan, dan sebagainya. Itu kita sebut menu bar. Nah, dan ini adalah tampilan lembaran kosong baru ketika kita mengakses Canva di PC. Lanjut. Apa aja sih di menu bar itu, Kak? Ya, di sini yang pertama ada template. Template untuk memilih template yang ingin digunakan atau disunting. Jika misalkan kalian males ya, aduh, aku nggak mau bikin sendiri deh, pengen bikin template aja. Jadi langsung aja klik template. Atau kalau di halaman depan Canva, kita langsung bisa pilih template tanpa harus klik buat desain atau plus yang tadi. Lanjut. Dan yang kedua, ini ada elemen. Elemen ini adalah hal yang paling terpenting di Canva untuk menambahkan elemen pernak-pernik pada desain agar terlihat menarik. Ini adalah sebuah tokoh utama ya kalau di Canva. Karena kalau kita tidak bisa menguasai, tidak tahu apa itu keyword atau kata kunci elemen pada di Canva, kita nggak akan bisa mengkreasikan desain kita seperti apa. Jadi kuncinya di Canva adalah pengetahuan kita soal keyword atau kata semakin banyak kata kunci yang kita ketahui, semakin banyak keyword, jadi kita bisa tahu, oh kalau saya pengen bikin desain ini, saya tahu keyword ini, tinggal klik aja kata kuncinya, di search itu bisa langsung keluar, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada unggahan dan galeri. Untuk unggahan ini, kita hanya bisa menemukan di PC dan HP saja. Tapi untuk di fitur galeri, ini kita bisa menemukan di HP saja. Untuk di PC atau web, kita nggak bisa karena galeri ini di HP langsung terhubung ke galeri yang ada di internal atau eksternal memori kita. Seperti itu. Jadi, kalau unggahan kita terlebih mau memasukkan gambar atau mau memasukkan desain yang sudah kita bikin dan ingin kita masukkan ke Canva, harus kita unggah terlebih dahulu, sementara di galeri tanpa kita mengunggah kita langsung bisa mengaksesnya gitu.
Dan ini untuk foto, untuk mencari gambar atau foto yang disediakan langsung dari Canva. Maksudnya itu seperti apa ya? Mungkin kalian pernah mendengar website yang namanya Shutterstock, ya, kurang lebih seperti itu. Di Canva juga menyediakan foto-foto seperti itu. Jadi kita bisa mengakses foto-foto yang seperti ada di Shutterstock itu juga tersedia di Canva tanpa kita mencarinya di web lain selain Canva. Lanjut. Dan ini ada teks. Untuk menyisipkan teks pada desain dilengkapi dengan fitur padu badan font yang digunakan. Ya, yang dimaksud padu badan font itu gimana? Jadi dalam desain itu ada yang namanya font pairing atau padu badan font. Contohnya, jika font Montserrat itu dengan font Glacial seperti itu. Jadi dalam desain itu kita harus menggunakan aturan minimal 2 font, maksimal 3 font, tidak boleh lebih. Karena apa? Karena dalam desain tersebut kita agar proporsional dan dipandang pun juga enak, kita harus melakukan aturan itu. Dimanapun aturan desain harus maksimal menggunakan 3 font dan minimal 2 font. Di Canva pun juga diatur font pairing seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada gaya. Gaya yaitu fitur brand kit atau kit merek, padu badan palet, warna, dan font yang digunakan pada desain. Ini fiturnya bisa diakses oleh Canva Pro. Meskipun Canva Free juga bisa, tapi hanya bisa menggunakan saja. Tetapi untuk Canva Pro, jika dia ingin memiliki padu padan warna dan padu padan font sendiri, dia bisa mengunggah fontnya sesuai keinginan dia sendiri dan juga bisa mengunggah palet warna desain sesuai keinginan dia sendiri seperti itu. Lanjut. Dan ini ada audio, yaitu untuk menyediakan audio original dari Canva yang bisa disisipkan pada desain. Ini audionya khusus yang tersedia di Canva saja, jadi tidak untuk eksternal gitu. Jadi untuk kalian bisa memasukkan lagu-lagu itu sekarang masih belum bisa. Kita masih biasanya kalau saya membuat undangan online itu menggunakan aplikasi pembantu. Jadi aplikasi pihak ketiga gitu. Jadi untuk audionya hanya internal Canva seperti itu. Lanjut. Oh, sudah, ini saja. Sudah ya, ini saja ya. Soalnya ini masih ada. Ya, halo, bagaimana? Oke, apakah udah terdengar jelas Kak Laili? Oh, sudah. Ini gimana tadi? Masih tinggal sedikit? Ya, selanjutnya itu bakalan ada praktek dari penggunaan aplikasi Canva-nya ya, teman-teman. Oh, iya. Boleh di-share screen, teman-teman Humas? Ya, jadi sekarang aku mau praktekin desain di Canva, membuat pamflet sederhana. Jadi ini pertamanya klik buat desain, kemudian pilih konten Instagram, kemudian kita diarahkan ke halaman putih seperti ini. Aku pilih elemen dan aku klik kata kunci gradien atau kita bisa ketik gradien. Aku pilih salah satu, aku ukur sesuai ukuran kotaknya. Kemudian aku tambahkan logo karena aku ikut organisasi BPNU. Kemudian aku tambahkan teks di bawahnya logo yang mencantumkan nama organisasi yang aku ikuti sesuai dengan logonya. Jadi di sini aku membuat pakai font yang namanya Glacial Indifference. Nah, seperti biasa font ini dalam desain harus maksimal 3, minimal 2. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Nah, di sini untuk nama judul pamfletnya aku memakai font Shrikhand.
misalnya aku bikin efek yang melengkung ya, di sini bisa diperhatikan untuk mempermudah kita membuat lengkungannya. Untuk tulisan yang pelaja tanpa R itu aku buat efek melengkungnya sebanyak 55, dan yang R kemudian putri itu aku buat minus 55. Kenapa aku buat seperti itu? Karena agar imbangan antara landaian dan gunungnya itu seimbang gitu ya aturannya. Jadi kalau yang pelaja tanpa R itu 55, kemudian yang untuk landaiannya, untuk lembahnya itu dibuat minus 55. Seperti itu cara membuat efeknya, agar tulisan kita bisa melengkung seperti gunung sama lembah. Jadi, dan yang bawahnya tinggal di copy aja. Kemudian aku tambahkan efek seperti bayangan. Aku kasih warna pink di belakangnya ya, kemudian aku kasih semacam elemen penghias sederhana. Jadi aku pakai gradient juga, warnanya sengaja aku samakan, memang aku bikin konsep seperti itu. Aku berkreasi sesuai apa yang aku mau, apa yang seperti bayanganku seperti ini. Kemudian aku tambahkan lagi bentuk. Aku cari bentuknya kotak yang tidak ada ujungnya ya. Ujungnya itu bulat ya, agak membulat gitu. Aku ukur transparansinya biar agak kelihatan sedikit gambar yang di belakangnya. Kemudian aku tambahkan tulisan sesuai ketentuan yang memang harus ditulis di pamflet. Seperti itu. Di sini aku memakai font glacial sama seperti yang di nama tingkatan organisasi yang aku tulis di bawah logo. Aku samakan seperti itu karena memang kita dalam desain itu minimal harus 2 font dan maksimal harus 3 font, tidak boleh lebih, agar desain kita itu seimbang dan bagus juga, dilihatnya tuh juga enak gitu. Sebenarnya untuk cara-cara cara cepatnya di Canva itu sama seperti kalau kita formula keyboard, misal kayak Ctrl C, Ctrl V, itu bisa kita gunakan di Canva juga, lebih mudah. Seperti itu lebih memudahkan kita. Dan ini saya tambahkan elemen juga, saya ukur transparansinya agar sesuai. Ini bisa kalian kreasikan sesuai kreativitas kalian sendiri. Sepi banget ya menurut saya, karena kita ini memang konteksnya lebih ke mengambil tema perempuan. Dan untuk yang di bawah sendiri, penulisan sosial media, usahakan font yang digunakan itu ukurannya tidak lebih besar dari font yang ada di isi pamflet. Karena biar apa? Karena ya biar seimbang, biar proporsional. Kalau ukuran fontnya lebih besar daripada yang ada di pamflet, orang tuh malah fokusnya yang ke ukuran yang lebih besar gitu. Jadi kayak kasarannya tuh kayak nggak bagus gitu, nggak seimbang gitu. Jadi usahakan
meskipun fontnya sama, harus ukurannya harus lebih kecil daripada isi yang ada di pamflet tersebut. Nah, setelah aku buat, kemudian aku sesuaikan biar dia bisa berada pas di tengah, dan kemudian aku tambahkan juga elemen bunga, dan transparansinya aku ukur, aku sesuaikan, dan kemudian tinggal unduh saja. Gampang banget, bisa kalian praktekkan sendiri. Oke. Oke. Jadi setelah tadi ada video tutorial dari teman-teman, jadi setelah tadi ada video tutorial dari Kak Laili, selanjutnya bakalan ada penjelasan lebih lanjut yang ada di Canva. Buat teman-teman panitia bisa tolong di-share screen. Buat Kak Laili, saya persilakan. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Jadi ini fitur Canva selanjutnya, yaitu ada audio. Audio yaitu menyediakan audio original dari Canva, nanti bisa disisipkan pada desain. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa audio yang disisipkan hanya internal dari Canva saja, tidak bisa dari memori eksternal kalian. Jadi kalau kalian akan memasukkan lagu, lagu yang di TikTok seperti pada umumnya, itu kita menggunakan aplikasi bantu, aplikasi ketiga, biasanya VN ya CapCut seperti itu. Lanjut. Ya, di sini ada video, yaitu menyediakan video original dari Canva yang nanti bisa disisipkan pada desain. Jadi sama konsepnya seperti audio yang tadi, kita tidak bisa mengunggah video, mohon maaf, dari luar, yaitu hanya bisa mengunggah video, menyisipkan video dari Canva saja. Untuk mengunggah video dari eksternal kita, memori kita menggunakan fitur unggahan, kalau tidak galeri, seperti itu. Lanjut. Ya, di sini ada latar belakang. Ketika kita pengen bikin quotes atau kata-kata ala-ala yang di Instagram seperti itu, kita bisa dimudahkan sama Canva dengan menggunakan menu bar, yaitu yang latar belakang. Jadi kita bisa milih sendiri seperti apa yang yang ingin kita gunakan di desain kita. Lanjut. Dan yang ini terakhir ini kayaknya, ada bagan. Biasanya kalau di sekolah, di kelas-kelas, itu ada yang namanya struktur organisasi, data siswa, data orang tua, infografis, itu kita bisa menggunakan bagan. Ketika kita klik salah satu contoh bagan, nanti akan keluar data apa saja yang akan kita masukkan ke bagan tersebut, nanti otomatis bagan tersebut akan teratur sesuai data yang kita masukkan, prosentasenya maksudnya. Lanjut. Ya, ini ada sedikit tips dari saya membuat desain di Canva. Yang pertama, jangan menggunakan template bawaan Canva karena desain kita terkesan pasaran. Dan kedua, kuasai menu dan fitur serta shortcut Canva. Ya, shortcut Canva ini banyak banget seperti yang sudah saya jelaskan di video praktek tadi. Salah satunya ada Ctrl V, ada Ctrl C, kemudian ada kontrol yang buka kurung itu, tapi buka kurungnya yang kotak itu untuk maju mundurnya. Banyak banget. Terus untuk mengelompokkan semua desain kita tekan Shift, seperti itu. Lanjut.
Dan yang ini terakhir, tips maksimalkan konten di Instagram dengan Canva. Yaitu yang pertama, angkat sebuah topik yang relate dengan real life dan peminat pasar tinggi. Jadi kita harus tahu kalau misalkan kita pengen memulai karir kita sebagai konten kreator, harus tahu apa sih yang kira-kira belum konten kreator yang lain itu ngangkat, tapi kita harus ngangkat gitu. Jadi kita harus riset pasar. Oh ini gak pernah tuh diunggah sama konten kreator Canva yang lain. Coba aku pengen angkat inilah biar orang-orang itu pada tahu kalau sebetulnya Canva itu gini dan sebagainya. Nah, konten tips dan tutorial lebih banyak diminati karena biasanya pengguna-pengguna Canva itu lebih suka dan lebih praktis ingin melihat konten kreator tersebut memberikan contoh langsung kepada kita si pengguna seperti apa cara menggunakan Canva yang dengan baik dan benar sesuai tips-tipsnya mereka. Yang ketiga, selalu update dengan satu topik yang kamu angkat pada sebuah postingan gitu. Misalkan kamu mengangkat topik Canva gitu. Jadi kamu harus update Canva itu fiturnya setiap tahun update apa saja, harus berbayar atau enggak, bisa diakses seperti apa itu harus update terus. Jadi kamu harus mengikuti terus topiknya. Dan yang keempat, post konten dengan memperhatikan jam-jam tertentu orang banyak berinteraksi di Instagram. Ini sesuai algoritma Instagram masing-masing akun kita. Dan yang terakhir, bikinlah konten maksimal 2-4 postingan dalam 1 minggu agar followers kita tidak kabur ya, yang terutama agar followers kita tidak kabur dan juga akun Instagram kita produktif. Seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Bisa di-follow Instagram saya, juga TikTok saya, dan ini nomor saya sudah nggak aktif. Nanti akan mungkin Mbak Syafa atau Mbak Zahra ya yang tahu nomor saya yang aktif, bisa diberikan nomor saya ketika teman-teman nanti membutuhkan. Bisa langsung kontak ke WA saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Laili Nurfai Koto Himahi selaku pembicara atas penyampaian materi hari ini. Karena materi yang sudah diberikan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu open mic menyebutkan nama serta pertanyaannya. Apabila tidak memungkinkan untuk open mic, maka dapat menuliskan format pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan pertanyaan secara ringkas pada kolom chat. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau nanya nggak nih setelah materi tadi? Sorry ya, ini baru bisa open on cam, jadi saya on cam melalui handphone. Oh iya, nggak apa-apa Kak Yuli. Buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Laili, bisa langsung raise hand aja ya. Atau kalau misalnya nggak bisa on mic, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, buat Febrianti Syafara, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya untuk Kak Laili. Bagaimana sih cara menentukan warna yang pas dalam mendesain sebuah desain? Terima kasih. Oke, ini bisa langsung saya jawab. Ya, jadi untuk menentukan
menentukan komposisi warna pas dalam sebuah desain, saya pribadi biasanya menggunakan palet warna yang sudah tersedia di website colorhunt.com. Biasanya saya mencari di situ. Dan juga saya biasanya itu mencari inspirasi palet-palet warna yang berada di Pinterest. Jadi dari situ saja inspirasi saya, dan memang kayak rujukan-rujukan seperti Color Hunt, Pinterest yang sudah menjadi desain itu memang sangat bagus dan cocok banget untuk diterapkan di desain. Jadi nggak usah susah-susah cari rekomendasi warna, cukup kita cari di Color Hunt atau di Pinterest aja untuk rekomendasi warna di desain kita. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, buat teman-teman, kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak buat Kak Laili? Oke, karena belum ada yang nanya lagi nih, kalau gitu saya yang tanya deh buat Kak Laili. Sebenarnya saya mau tanya kalau misalnya Canva Pro yang for education itu, Kak, kira-kira yang bisa mengajukan itu cuma guru atau dosen dari suatu sekolah atau universitas, atau bisa murid juga mengajukan untuk Canva for education itu yang pro. Itu aja, makasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Mbak Salsa atau Mbak Vina ya ini? Iya. Nah, Oh, Mbak Vina. Iya, terima kasih Mbak Vina atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan Favor Education itu kita bisa mengaksesnya selain dari guru dan dosen, tetapi juga siswa juga bisa. Tetapi untuk caranya saya masih belum mengetahui karena saya sendiri bekerja sebagai guru. Jadi saya mendaftarnya hanya sebagai guru saja. Dan mungkin ketika nanti saya mengetahui, saya akan mengangkat konten tersebut. Dan saya pernah tahu satu konten, yaitu tentang cara mendapatkan Canva for Education sebagai siswa. Gitu. Mungkin sama saja, hanya saja kita hanya memerlukan surat keterangan pernah kuliah atau sedang menempuh kuliah di sekolah, di kampus atau sekolah tersebut. Itu saja. Atau lebih mudah lagi kalau untuk Mbak Vina, kalau ini aktif di organisasi, saya sarankan untuk ke non-profit organization saja, karena untuk Canva for Education itu peruntukannya hanya rata-rata untuk guru TK, guru SD, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Laili. Ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Iya, buat teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan untuk Kak Laili, boleh raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, buat Nuraini Febriana, dipersilakan untuk bertanya. Saya Nuraini Febriana, dan bertanya ya Kak. Jadi dalam Canva itu kan ada elemen-elemen. Nah itu elemen-elemen yang ada di Canva apakah sudah bebas dari hak cipta? Oke, elemen-elemen di Canva sudah bebas dari hak cipta atau belum? Untuk sejauh ini elemen Canva sudah bebas dari hak cipta karena saya pernah mengunggah elemen ilustrasi ya, seperti yang kayak chibi art seperti itu saya menggunakan elemen-elemen blob yang berada di Canva, kemudian saya susun menjadi sebuah karakter seperti gambar orang, itu saya ajukan ke Canva, tidak bisa. Karena itu sudah merupakan hak cipta dari kreator elemen-elemen yang untuk menyusun saya tadi. Misalkan ada blob
gitu ya, dari beberapa elemen blok menjadi karakter orang dan saya bisa, karena memang sudah dilindungi. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, untuk Fadia Fauzi boleh mengajukan pertanyaannya ya. Oke Kak, jadi Fadia lagi nggak bisa on mic karena kurang kondusif keadaannya. Jadi untuk pertanyaan dari Fadia, izin bertanya Kak Laili, kendala apa yang paling sering terjadi saat mendesain Kak? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, jika ditanyakan masalah kendala, pasti banyak banget lah. Terutama kendala yang pertama yaitu jaringan internet. Karena Canva itu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Sementara di daerah saya jaringan internetnya kurang stabil kalau tidak menggunakan WiFi. Jadi itu kendala pertama saya. Yang kedua, kalau saya menemukan kendala seperti kekurangan ide atau apa, itu saya berhenti dulu sejenak, kemudian saya buka-buka Pinterest, kemudian buka-buka YouTube, dan kemudian saya memiliki motivasi dalam diri saya bahwa saya harus bisa menyelesaikan desain ini. Desain ini untuk orang yang spesial. Desain ini untuk orang yang sudah mempercayai saya dalam membuat desain. Jadi untuk memunculkan hal-hal tersebut, saya harus introspeksi diri, mencari motivasi diri, refleksi diri, gimana caranya biar saya bisa semangat mendesain lagi. Itu saja sih kendalanya. Kalau tidak jaringan ya malesnya gitu aja sih. Bagaimana? Tadi dari Solusi. iya Kak, solusi dari kendala tersebut kira-kira apa ya Kak? Ya, solusinya kalau terkena jaringan internet ya, saya cari tempat yang ada wifi-nya karena di rumah saya tidak ada wifi, jadi saya ke tempat lain yang memang menyediakan wifi secara gratis atau wifi umum, dan untuk menumbuhkan cara kita agar tidak males saat mendesain yaitu hadirkan motivasi pribadi dalam diri kita. Percaya bahwa diri kita itu sudah dipercaya sama orang, yakin bahwa diri kita tuh sudah orang itu tuh percaya sama kita. Jadi kita harus jaga kepercayaan mereka agar mereka itu puas sama hasil kita. Seperti itu. Dan untuk referensi-referensi kalau saya stuck dalam mendesain, itu saya biasanya buka-buka Pinterest, buka-buka hasil dari konten-konten kreator yang lain untuk saya ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang terpenting. Kita nggak apa-apa menjadi plagiat, tapi harus dimodifikasi. Seperti itu. Saya tidak mengajarkan menjadi plagiat, silahkan. Maksudnya plagiat dalam artian yang plek-plek plagiat ya. Tidak apa-apa kita meniru, tapi harus kita modifikasi sesuai kreasi kita sendiri. Seperti itu. Oke. Baik Kak Laili, oke, sama-sama. Terima kasih buat Fadia atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Rahmi. Buat Rahmi, saya persilakan. Oke, terima kasih Vina atas kesempatannya. Aku mau nanya nih Kak Laili, boleh mau minta pandangan atau bisa dibilang saran sih. Kalau misalkan buat para pemula yang lagi belajar Canva nih, menurut Kak Laili itu lebih baik yang Canva free dulu atau bisa langsung gunain Canva Pro ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rahmi, Mbak Rahmi ya. Ini untuk pengguna baru ya, karena saya pribadi dulu juga masih baru waktu tahun 2017, saya menggunakan Canva free terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah mengetahui, oh Canva free itu seperti ini, saya merasa kurang dengan Canva free, saya membutuhkan hal ini, hal itu, hal dan sebagainya dalam desain saya. Jadi saya mengusahakan bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan Canva Pro. Jadi untuk newbie user, saya arahkan dulu
untuk ke Canva Free. Jadi biar dia bisa memahami seutuhnya, dia bisa memahami tools-tools yang ada di Canva. Setelah itu dia merasakan ada yang kurang, saya merasa ingin begini, ingin begitu, barulah tidak apa-apa. Dia menggunakan Canva Pro. Hal tersebut untuk memunculkan motivasi diri kita, biar wah desain tuh gini aja ternyata gampang, tinggal beli Canva Pro yang ilegal ya udah tinggal gitu aja. Nah, bukan seperti itu. Tapi poinnya yaitu gimana caranya kita agar bisa konsisten, gimana caranya agar bisa kita terus-menerus mendesain, yaitu dengan awal yang rendah terlebih dahulu, yaitu menggunakan Canva Free terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, makasih banyak buat Rahmi atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau tanya, bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, buat selanjutnya ada pertanyaan dari Naswa. Buat Naswa, dipersilakan. Iya, boleh buat Naswa pertanyaannya. Oh, di chat ya. Oke, jadi dari Naswa, mohon maaf kalau ini tidak bisa on mic karena perangkat tidak mendukung. Di Canva terdapat elemen-elemen rekomendasi keyword untuk menghasilkan elemen yang bagus. Apa nih, Kak? Kira-kira rekomendasi keyword-keywordnya kalau misalnya kita mau cari elemen yang bagus-bagus buat editing. Nah, ini kalau dari teman-teman Himabu ingin memberikan keyword rekomendasi keyword, nanti akan saya berikan, saya kirimkan di Kak Zahra atau Kak Syafa, karena ini banyak banget ya keywordnya. Ini memang saya khususkan seperti itu, nanti di akhir acara, setelah acara ini selesai akan saya kirimkan. Oke deh, makasih banyak buat Kak Layu ini. Kita jadi dapat bonus keyword-keyword kalau misalnya kita mau cari elemen-elemen yang bagus buat editing di Canva gitu. Mungkin nanti dari tim Humas yang bakal ngasih juga nih buat Naswa sama teman-teman yang lain. Oke, makasih Kak Laili dan Naswa. Terus buat teman-teman, Iya, sama-sama. masih ada yang mau bertanya nggak ya? Oke,
Baik teman-teman, karena udah nggak ada lagi nih kelihatannya yang mau tanya, dan waktu untuk sesi pertanyaannya juga sudah habis, maka selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya. Untuk yang pertama itu kita foto sama Kalaili dulu. Buat sertifikatnya, teman-teman dari Humas atau Pupdekduk bisa bantu share screen ya. Terima kasih dari teman-teman Himaba STMI Jakarta. Nah ya Kak, untuk kali ini bisa untuk on cam buat sesi fotonya. Oke, untuk selanjutnya kita ada foto bersama sertifikat sama Kak Laili, Dimas selaku Ketua Himpunan, sama Riri ya selaku Ketua Pelaksananya. Mungkin teman-teman dari Pupdekduk bisa diambil gambarnya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan desain 2022. Oke, tapi sebelum kita foto bersama, akan ada penjelasan tentang lomba desain nih. Untuk teknisi tentang lombanya akan dibacakan langsung oleh Nura. Kepada Nura, silakan. Semoga masih pada semangat ya. Di sini aku mau ngejelasin teknis dan ketentuan dari Lomba Desain Himabo 2022. Buat teman-teman diharapkan bisa ikutin semuanya ya, karena nantinya akan ada hadiah menarik untuk 2 orang pemenang. Langsung aja. Pelaksanaan teknis hadiah desain terbaik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta membuat desain pamflet dengan tema bebas. 2 desain pamflet dikumpulkan melalui link Google Drive yang akan diberikan panitia melalui grup WhatsApp pelatihan desain. Yang 3, nama file ditulis dengan format nama, strip angkatan, strip Instagram. Yang keempat, pemenang akan dipilih langsung oleh pembicara jumlah 2 orang. Dan yang kelima, pemenang dari hasil karya desainnya akan diumumkan melalui akun sosial media Instagram Himabo di @himabopoltek.smi. Dan terakhir, pemenang dapat langsung menghubungi WhatsApp official Himabo yang tertera pada profil Instagram untuk menerima hadiah. Sekian penjelasan dari teknis lomba desain. Jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui grup peserta pelatihan desain atau langsung ke panitia melalui WhatsApp. Terima kasih. Oke, makasih banyak buat Nura atas penjelasannya tentang lomba desain tadi. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikutan bikin desain pamflet, temanya bebas.
Dan bakalan ada 2 orang pemenang nantinya yang bakalan langsung dipilih sama Kak Laili. Untuk selanjutnya, dan mungkin kalau teman-teman masih ada kurang dimengerti itu bisa langsung bertanya aja, mungkin bisa di sini ataupun di grup nanti. Dan untuk selanjutnya itu karena sesi pemberian materi, tanya jawab dan penjelasan mekanisme lomba desain kelas diberikan, maka berarti kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Oke, berarti buat Kak Laili selaku pembicara kita pada hari ini bisa memberikan patah 2 kata untuk peserta pelatihan desain Himabo 2022. Buat Kak Laili, dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Himabo Politeknik STMI Jakarta yang telah mengundang saya menjadi pemateri pelatihan desain aplikasi Canva 2022. Dan pesan saya kepada peserta lomba desain ya, ini yaitu gunakan Canva dengan bijak untuk sebaik mungkin usahakan untuk berlangganan Canva Pro secara legal karena hal tersebut memudahkan kedua belah pihak dari kreator dan user Canva. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, karena kita semuanya ini adalah berharga, jadi manfaatkan diri kalian sebaik-baik mungkin untuk kegiatan yang sebaik-baiknya. See you next time. Terima kasih. Terima kasih Kak Laili. Jadi buat teman-teman, tadi Kak Laili juga udah bilang untuk yang suka edit pakai Canva nih, jangan lupa pakai beli Canva Pro-nya yang legal dari Canva-nya langsung. Jangan beli dari penyedia aplikasi premium gitu, karena nantinya konten-konten kreator dari Canva tersebut tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi kita harus support konten kreator Canva untuk bisa membuat desain-desain yang baru lagi dengan cara membeli Canva yang premium langsung di official Canva-nya. Gitu. Oke teman-teman, tak kerasa semua kegiatan hari ini itu sudah terlaksana. Tapi sebelum kita tutup acaranya, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman peserta dan panitia, terlebih dahulu agar bisa on cam. Yuk teman-teman, on cam dulu yuk. Ayo kita tungguin ya. Oke, sesi foto bersamanya akan dimulai ya. Nanti aba-abanya. 1, 2, 3. Untuk next slide. Oke, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Oke, karena acara pada hari ini sudah berakhir, untuk itu saya Salvadila Faiza dan juga rekan saya Safina Nabila Ramadhani selaku MC pada kesempatan hari ini dan mewakili seluruh panitia pelatihan desain Himabo 2022 pamit undur diri. Kami ingin meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan selama berlangsungnya acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Laili selaku pembicara pada pelatihan kali ini dan kepada peserta yang telah hadir. Semoga materi yang disampaikan bisa membawa manfaat kepada teman-teman peserta untuk teman-teman peserta ke depannya. Terima kasih untuk para panitia. Terima kasih juga buat teman-teman peserta semuanya, karena acara kita udah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Laili. Oke, selamat siang. Terima kasih.
Terima kasih semua Mbak Vina, Mbak Sarah, Mbak Syaf. Sama-sama, Kak. Ya, terima kasih, Kak.